Shalom Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada Yesus mengajarkan perbuatan baik, maka Yesus Muslim. Inilah kritik pernyataan Bang Zuma. Tetapi adakah kemudian orang yang Yesus kemudian ajarkan untuk keselamatan? Ada. Di mana itu? Di Matius 19. Apa kata Yesus? Ketika muridnya datang bertanya, "Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya kemudian bisa masuk surga?" Apa kata Yesus? Apa yang kau lihat di dalam kitab Taurat? Di dalam kitab Taurat, jangan ada ilah lain, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Lakukan itu semua. Lalu apa lagi? Saya sudah melakukan itu. Apa lagi? Jual hartamu, lalu bagi kepada fakir miskin. Ya Allah ya Karim. Itu syaratnya. Yes, rupa-rupanya itu syaratnya adalah orang Islam itu. Itu syarat untuk masuk surga di dalam Islam. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan berbohong dan seterusnya. Habis itu bersedekah, infak, zakat dan seterusnya. Subhanallah. Yesus memberikan jalan supaya orang masuk surga harus menjalankan ajaran Islam. Bang Zuma berargumentasi bahwa dalam Matius 19 ayat 16-22, Yesus menyebutkan perintah seperti jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, dan jual hartamu serta bagi-bagi kepada fakir miskin sebagai syarat masuk surga. Ia kemudian menyimpulkan bahwa karena perintah ini mirip dengan ajaran Islam, maka Yesus mengajarkan Islam. Pernyataan ini mengandung beberapa kekeliruan logis dan teologis yang perlu diluruskan. 1. Kesalahan dalam menyimpulkan bahwa perintah moral sama dengan Islam. Bang Zuma melihat bahwa ajaran Yesus dalam ayat ini mirip dengan Islam, lalu menyimpulkan bahwa Yesus mengajarkan Islam. Namun ada kesalahan logika di sini. Pertama, moral universal bukan milik satu agama saja. Larangan membunuh, berzina, dan bersaksi dusta bukannya ada dalam Islam. Semua itu berasal dari 10 perintah Allah dalam Taurat Keluaran 20. Bahkan banyak agama lain seperti Yahudi dan Kekristenan juga mengajarkan hal yang sama. Kesalahan logika, jika ajaran moral universal seperti tidak membunuh dan bersedekah ada dalam Islam, Kristen, dan agama lainnya, apakah itu berarti semua agama ini adalah Islam? Jelas tidak ya Bang Zuma. Yang kedua, Yesus tidak menyebut syahadat atau rukun Islam. Jika benar-benar Yesus mengajarkan Islam, seharusnya ia mengajarkan syahadat Islam. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Namun Yesus sama sekali tidak menyebut Muhammad dan tidak pernah mengajarkan syahadat Islam. Sebaliknya Yesus selalu merujuk kepada Allah sebagai Bapa dan menyebut dirinya sebagai jalan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kesalahan Bang Zuma adalah, jika Yesus benar-benar Muslim, mengapa ia tidak pernah mengucapkan syahadat seperti dalam Islam, Bang Zuma? Yang ketiga, konteksnya adalah Yesus sedang menguji pemuda kaya, bukan memberi syarat umum untuk masuk surga. Dalam konteks Matius 19 ayat 16-22, seorang pemuda kaya bertanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus tidak langsung menjawab dengan Injil atau kasih karunia, tapi malah bertanya kembali, "Apakah yang tertulis dalam Taurat?" Mengapa? Karena pemuda itu berpikir bahwa keselamatan bisa diperoleh dengan perbuatan baik. Jadi Yesus mengujinya dengan standar Taurat yang sempurna. Kemudian Yesus berkata, "Jika engkau ingin sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Lihat kata-kata terakhir Bang Zuma, "Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Namun pemuda itu tidak mau melakukannya karena hatinya terikat pada kekayaannya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa selamat hanya dengan perbuatan baik, Bang Zuma. Karena manusia selalu gagal memenuhi hukum Allah secara sempurna. Kesalahan Bang Zuma adalah Yesus tidak sedang memberikan syarat mutlak masuk surga, tetapi sedang menguji pemuda kaya itu agar ia menyadari bahwa ia tetap berdosa dan membutuhkan kasih karunia. Begitu Bang Zuma. Yang keempat, Yesus menyatakan bahwa keselamatan hanya melaluinya. Dalam ayat lain,
Yesus sangat jelas mengatakan bahwa keselamatan bukan hanya dari menaati hukum Taurat, tetapi dari iman kepadanya. Yohanes 3:16, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kepadanya itu siapa? Kepada Yesus. Lagi baca ya, barang siapa percaya pada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Efesus 2:8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaan. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia, diselamatkan oleh iman. Iman kepada siapa? Pada Yesus Kristus. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa keselamatan didapat dari amal dan perbuatan baik, dengan zakat, dengan naik haji, dengan membayar fitrah. Enggak. Bukan dengan perbuatan baik dan amal perbuatan. Sebaliknya, ia menekankan bahwa iman kepada Yesus adalah kunci keselamatan. Kesalahan Bang Juma, Islam mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh dengan amal perbuatan. Baca Quran 99 ayat 7-8. Sedangkan Yesus mengajarkan bahwa keselamatan adalah kasih karunia. Dua ajaran ini tidak sama, Bang Juma. Yang kelima, jika Yesus mengajarkan Islam, mengapa Islam menolak ajarannya? Jika benar Yesus mengajarkan Islam, seharusnya Islam tidak boleh menolak ajarannya. Tetapi faktanya, Yesus mengatakan ia adalah anak Allah, Islam menolaknya. Yesus mengatakan ia akan mati disalib untuk menebus dosa, Islam menolaknya. Yesus mengatakan keselamatan hanya melalui dia, Islam menolaknya. Jadi kesalahan Bang Juma, jika Yesus benar-benar mengajarkan Islam, mengapa ajarannya bertentangan dengan Islam sendiri? Sebagai kesimpulan, dari semua penjelasan di atas, kita bisa melihat bahwa klaim Bang Juma sangat lemah dan tidak berdasar. Kesalahannya meliputi: 1. Kesalahan dalam menyimpulkan bahwa ajaran moral universal itu sama dengan Islam. Larangan membunuh dan berzina berasal dari Taurat, bukan Islam. Banyak agama mengajarkan moral yang sama. Yang kedua, Yesus tidak mengajarkan syahadat atau rukun Islam. Yesus tidak pernah menyebut Muhammad atau syahadat Islam. Yesus menyatakan bahwa keselamatan hanya melalui dirinya. Yang ketiga, Yesus sedang menguji pemuda kaya, bukan memberi syarat umum masuk surga. Yesus ingin pemuda itu sadar bahwa perbuatan baik tidak cukup untuk masuk surga. Keselamatan datang dari iman kepada Yesus, bukan amal baik semata. Dan yang keempat, keselamatan dalam Kristen berbeda dengan Islam. Islam mengajarkan keselamatan lewat amal perbuatan, sedangkan Yesus mengajarkan keselamatan lewat kasih karunia atau pemberian Tuhan melalui Yesus yang telah berkorban di kayu salib dan percaya kepada dia, maka beroleh hidup kekal. Karena perbuatan baik kita, amal kita itu nilainya terlalu bawah. Tuhan menuntut sempurna, hendaklah kamu sempurna perbuatanmu. Nggak bisa. Haruslah cara Allah, cara manusia gagal. Ya. Yang kelima, jika Yesus mengajarkan Islam, mengapa Islam menolak ajarannya? Islam menolak banyak ajaran Yesus, termasuk tentang anak Allah dan penebusan dosa. Klaim bahwa Yesus mengajarkan Islam adalah keliru dan tidak berdasar baik secara alkitabiah maupun logis. Jika Bang Juma ingin berargumen dengan baik, ia perlu memahami ajaran Kristen dengan lebih jujur dan objektif. Refleksi akhir untuk Bang Juma, gunakan eisegesis. Pernyataan Bang Juma adalah contoh dari eisegesis atau memasukkan pemikiran sendiri ke dalam teks. Daripada eksegesis, menarik makna dari teks secara objektif. Jika ingin memahami Yesus dengan benar, kita harus membaca ajarannya dalam keseluruhan konteks Alkitab, bukan hanya mengambil ayat tertentu untuk mendukung pandangan yang sudah dimiliki sebelumnya. Demikianlah Bapak Ibu, bagaimana kritik pernyataan Bang Juma yang menyatakan bahwa Isa Al-Masih adalah Muslim yang taat. Kiranya Bang Juma dapat pemikiran, pemahaman baru dengan apa yang saya kritik dari semua pernyataan Bang Juma. Tuhan Yesus memberkatimu, kiranya engkau sadar, karena dengan kesadaranmu, engkau akan mendapatkan hidup yang kekal. Ada satu jalan, ya Bang Juma, yang menuju surga, yaitu Yesus Kristus. Anda mau lewat itu, percayalah pada Yesus sebagai Tuhan. Kalau tidak, itu menjadi bagian Anda. Saya menghormati apapun pendapat Anda. Terima kasih. Shalom. Tetapi adakah kemudian orang yang Yesus kemudian ajarkan untuk keselamatan? Ada. Di mana itu? Di Matius 19. Apa kata Yesus? Ketika muridnya datang bertanya, "Guru, apa yang harus saya lakukan
supaya saya kemudian bisa masuk surga. Apa kata Yesus? Apa yang kau lihat di dalam kitab Taurat? Di dalam kitab Taurat, jangan ada ilah lain, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Lakukan itu semua. Lalu apa lagi? Saya sudah melakukan itu. Apa lagi? Jual hartamu, lalu bagi kepada fakir miskin. Ya Allah ya Karim. Itu syaratnya. Yes, rupa-rupanya itu syaratnya adalah orang Islam itu. Itu syarat untuk masuk surga di dalam Islam. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan berbohong dan seterusnya. Habis itu bersedekah, infak, zakat dan seterusnya. Subhanallah. Yesus memberikan jalan supaya orang masuk surga harus menjalankan ajaran Islam.